Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Ayuningrum, Ekonomi Syariah 4C NIM 124. Yang pertama adalah etika bisnis dalam Islam. Nah, etika itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ethos yang berarti kebiasaan. Etika bisnis dalam Islam itu adalah pengakhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dalam melaksanakannya bisnisnya itu tidak perlu adanya kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Zafar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Nilai etik, moral, susila, atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Baik, yang selanjutnya adalah Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan bisnis, namun ada beberapa prinsip dasar yang menjadi etika yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan bisnis. Yang pertama itu adalah rezeki yang dicari haruslah rezeki yang halal. Yang kedua, bersikap jujur dan dalam menjalankan usaha. Yang ketiga, semua proses yang dilakukan dalam rangka mencari rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bisnis yang akan dan sedang dijalankan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah didapatkan. Selanjutnya itu adalah etika bersifat memberdayakan. Etika bersifat memberdayakan itu adalah upaya dalam mewujudkan etika bisnis yang islami dengan melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Pandangan bahwa etika bisnis sebagai bagian tak terpisahkan atau menyatu merupakan struktur punden mental sebagai perubahan terhadap anggapan dan pemahaman tentang kesadaran sistem bisnis yang amoral di masyarakat. Sehingga suatu bisnis dapat disebut bernilai apabila kedua tujuannya yakni sebagai pemenuh kebutuhan material dan spiritual dapat terpenuhi secara seimbang. Di dalam etika bersifat memberdayakan itu mempunyai prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah prinsip kesatuan atau utility. Kesatuan ini pula yang menjadikan etika dan bisnis untuk saling terpadu baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua adalah imbangan atau keadilan atau juga equilibrium, yaitu keseimbangan, kebersamaan, kemoderetan merupakan konsep etis yang mendasar yang harus diaplikasikan dalam berbagai aktivitas bisnis. Yang ketiga adalah kehendak bebas atau free will. Kebebasan ini sejatinya merupakan bagian penting dalam etika bisnis. Akan tetapi, kebebasan yang diajarkan dalam Islam adalah kebebasan yang tidak merugikan kepentingan umum atau kolektif tanpa mengesampingkan kepentingan individu. Yang selanjutnya adalah kebajikan atau benevolence. Dengan prinsip kebajikan ini, maka etika bisnis Islam dapat menjaga terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan kerjasama bisnis. Selanjutnya adalah etika pembayaran upah dalam Islam. Nah, Islam itu sendiri menganjurkan bahwa untuk membayar upah para pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, maksudnya di sini adalah agar upah para pekerja tersebut dibayarkan sesegera mungkin, secepat mungkin ketika pekerjaannya tersebut sudah diselesaikan. Nah, dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, A'tul ajrohu qabla ayyajifa arakohu, yang artinya berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah Sahih. Menunda pencairan gaji pada pegawai padahal mampu juga termasuk bentuk kezoliman. Nah, ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mata'lul ghani dzulmun, yang artinya menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kezoliman. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Di dalam etika bisnis Islam ada 4 prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja yang di dalamnya terkandung unsur pengupahan. Yang pertama adalah kemerdekaan manusia. Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesolehan sosial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tugas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan keadilan. Nah, Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun, terlebih lagi dalam praktik hak-hak yang tidak menghargai nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah prinsip kemuliaan derajat manusia. Islam menempatkan setiap manusia, apapun jenis profesinya, dalam posisi mulia dan terhormat. Nah, hal itu disebabkan bahwa Islam sangat mencintai umat muslim yang gigih dan bekerja keras untuk kehidupannya. Yang ketiga adalah keadilan dan anti diskriminasi. Nah, ajaran Islam di sini menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinannya. Bahkan hingga hal-hal kecil dan sepele, Islam mengajarkan umatnya agar selalu menghargai orang lain yang bekerja. Yang keempat adalah kelayakan upah pekerja. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah atau pembayaran upah harus mencakup dalam 2 hal, yaitu adil dan mencukupi. Seseorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Nah, selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsional tingkat pekerjaan dengan upah yang diterimanya. Nah, pembayaran upah dalam Islam itu sendiri memperhatikan hal-hal berikut ini. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pembayaran upah dalam Islam, yaitu adalah keadilan dan kelayakan. Yang pertama, asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan, atau apa yang telah diperbuat oleh karyawan itu sendiri untuk memberikan berapakah ukuran gaji yang adil. Yang kedua adalah asas kelayakan. Asas kelayakan ini diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup dengan layak. Selanjutnya adalah sistem pembayaran upah dalam Islam. Nah, sistem pembayaran upah ini terdapat 5 sistem, yaitu sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah sistem pembayaran upah menurut jangka waktu tertentu yang telah dijanjikan atau disepakati sebelumnya. Misalnya, upahnya diberikan dalam jam-jaman, per bulan, per minggu, per hari. Yang kedua adalah sistem pembayaran upah borongan. Nah, di sini adalah sistem pembayaran upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh. Yang ketiga adalah sistem pembayaran upah permufakatan. Maksudnya yaitu sistem pembayaran upah yang pembayaran upahnya itu diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri. Yang keempat adalah sistem pembayaran upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawannya bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima. Yang kelima adalah sistem pembayaran upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk itu sendiri atau produk yang dihasilkan oleh usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika jual beli. Etika dalam berbisnis yang diteladani oleh Rasulullah sewaktu muda. Ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai sidik, amanah, tablik, dan fatonah.
serta nilai moral dan keadilan. Contoh yang diberikan Nabi Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataan bahwa dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kemudian yang dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang harus dijadikan tauladan bagi siapa saja yang ingin berhasil dalam berniaga. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas, yaitu yang pertama, kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat. Yang kedua, tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam. Yang ketiga, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang keempat, melakukan takaran yang benar. Yang kelima, tidak melakukan judi dalam jual beli. Semisal dengan cara melemparkan kepada sesuatu barang yang akan dibeli, jika kena maka jadi pembelian, jika tidak maka pembelian tidak terjadi. Namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual. Yang keenam, tidak melakukan algab atau penipuan. Yang ketujuh, menjauhi ihtikar atau penimbunan barang. Yang kedelapan, saling menguntungkan. Kesembilan, larangan menjual barang yang haram. Yang kesepuluh, larangan mengambil riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jainal Arifin, NIM 190721100027. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika kontemporer. Perkembangan bisnis kontemporer ditandai dengan mobilitas yang tinggi dan kemajuan teknologi yang memberikan keleluasaan dalam berbisnis. Penguatan sistem melalui kesediaan infrastruktur bisnis yang handal serta berkualitas serta birokrasi yang akomodatif menjadi salah satu ciri mulai berkembangnya dunia bisnis menjadi bisnis kontemporer. Bisnis kontemporer juga mempersempit adanya ruang dan jarak antar wilayah. Dengan berbagai keunggulan yang ada, bisnis kontemporer menjadi warna tersendiri di dalam kehidupan manusia modern. Dunia bisnis kontemporer membentuk dan menciptakan peradaban baru. Kualitas inilah yang kemudian mengantarkan bisnis pada kedudukan yang sentral dalam kehidupan, serta salah satu warna dalam dunia bisnis, sehingga dapat dikatakan dengan adanya bisnis kontemporer ini menjadikan bisnis menjadi sangat beragam. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam dunia bisnis, diperlukan suatu etika atau norma yang dapat mengarahkan dunia bisnis agar tidak merugikan beberapa pihak. Dalam hal ini, etika bisnis Islam memberikan arahan sebagai tindakan berbisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat. Aturan berbisnis sesuai syariat dimaknai sebagai upaya bagi seorang muslim memahami kedudukannya dalam berbisnis. Manusia dalam bisnis dimaknai sebagai seorang manusia dengan kecenderungan naluriah, sekaligus juga sebagai seorang hamba yang tunduk kepada aturan-aturan ilahiyah. Koridor inilah yang kemudian mengantarkan seorang manusia pada keluhuran dan martabat dalam berbisnis. Selain itu, nilai-nilai positif yang tertuang dalam etika bisnis Islam dianggap mampu memberi jawaban atas persoalan bisnis kontemporer. Nilai-nilai tersebut juga linier dengan nilai-nilai bisnis konvensional. Beberapa pandangan tentang etika bisnis Islam menempatkan etika bisnis Islam sebagai etika pertengahan. Dengan kata lain, tidak mempunyai kecenderungan berat sebelah atau sepihak secara radikal terhadap sistem perekonomian tertentu. Beberapa nilai etika bisnis Islam seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kebajikan merupakan nilai universal yang diperjuangkan oleh berbagai sistem perekonomian. Nilai tersebut sekaligus merupakan keutamaan yang dituntut oleh manusia tanpa perkecualian. Orientasi bisnis Islam lebih mengarah pada kepentingan bersama di
di mana bisnis dalam Islam tidak hanya mementingkan laba, tetapi juga mengedepankan dari beberapa konsep. Dalam dunia bisnis kontemporer, etika bisnis Islam sangat berkaitan. Salah satu konsep yang dapat dijadikan contoh adalah konsep keseimbangan dalam etika bisnis Islam. Keseimbangan ditempatkan lebih dari sekedar karakteristik alam. Ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Penerapan keseimbangan dalam bisnis bermakna tidak berlebihan dalam berbisnis. Bisnis dilakukan secara adil, proporsional, dan mengedepankan keselarasan dan harmoni sehingga tidak berdampak negatif bagi berbagai kepentingan. Peraturan yang ada dalam ajaran Islam membutuhkan suatu instrumen yang dapat mengimplementasikan adanya bisnis syariah. Keberadaan lembaga ekonomi dan keuangan syariah memberi legitimasi bagi eksistensi etika bisnis syariah atau bisnis Islam. Kendati ruang aplikasi etika bisnis syariah tidak terbatas pada lembaga syariah, namun demikian etika bisnis Islam tidak bisa dianggap eksklusif karena etika bisnis Islam secara positif dapat dijumpai dalam lingkungan bisnis Islami. Perilaku, tindakan, dan kegiatan ekonomi yang dipresentasikan selaku bisnis, khususnya pelaku bisnis muslim, menunjukkan positivitas etika bisnis Islam dalam wilayah praktis. Di wilayah ini pula etika bisnis Islam aplikatif dalam memberi jawaban permasalahan bisnis kontemporer.